Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Roh dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul hasil uji validitas dan reliabilitas pada skala Ashworth pada kasus. Nah, di sini sebelumnya kami akan berkenalan dan saya akan memperkenalkan kelompok saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ainulia Salsabila dengan NIM 164, ada saya sendiri dengan NIM 167, Anissa Azhar Hasri, ada Intan Novita dengan NIM 184, lalu ada Nirmala dengan NIM 197, dan kemudian ada Risha Nazila dengan saya akan menjelaskan definisi dan populasi dari skala Ashworth sendiri. Nah, instrumen skala Ashworth adalah pengukuran skala yang digunakan untuk mengevaluasi efek perawatan obat untuk spastisitas. Nah, di sini fungsi skala Ashworth yaitu untuk membangun hubungan antara tonus abnormal dan fungsinya. Nah, kedua hubungan tersebut penting untuk diperiksa pada pasien yang sama di waktu yang sama menggunakan skala Ashworth. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas yang digunakan untuk mengukur tonus otot masih diperlukan dengan cara menggunakan skala Ashworth tersebut. Nah, meskipun tidak ada metode langsung untuk mengukur spastisitas, skala Ashworth yang dimodifikasi adalah sebuah skala penilaian klinis yang paling sering digunakan untuk mengukur kelainan tonus otot. Nah, sedangkan instrumen skala Ashworth ini dapat dipergunakan untuk kondisi stroke dengan rentang usia 45 sampai 60 tahun. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel yang nantinya akan di-share screen oleh kelompok kami. Nah, sudah muncul share screen-nya. Tersebut merupakan daftar atau intervensi yang kami lakukan sejak tanggal 6 Maret sampai bulan April. Di situ sudah tertera semuanya ya. Pada bagian shoulder memiliki rata-rata nilai pada skala Ashworth interpretasinya yaitu nilai 2. Pada bagian elbow memiliki rata-rata nilai 3, sedangkan pada bagian waist itu memiliki nilai rata-rata yaitu 3 juga. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa maksud atau interpretasi nilai pada skala Ashworth-nya. Nah, nilai 0 itu berarti tidak ada peningkatan atau kekakuan atau ketegangan pada daerah yang terserang stroke walaupun ditekuk atau diluruskan. Atau juga dapat disebut dengan ekstensi atau fleksi. Sedangkan nilai 1 itu saat digerakkan otot menjadi kaku, tegang pada saat digerakkan secara maksimal. Sedangkan nilai 1 plus itu berarti saat digerakkan otot menjadi kaku atau tegang walaupun gerakan belum maksimal. Selanjutnya nilai 2 yaitu saat digerakkan otot menjadi kaku atau tegang sehingga tidak bisa digerakkan secara mandiri. Nilai 3 berarti saat digerakkan otot menjadi sangat kaku, tegang sehingga tidak bisa digerakkan bahkan dengan dibantu oleh orang lain. Yang terakhir ada nilai 4 yang berarti bagian tubuh yang ditekuk atau diluruskan mengalami kekakuan. Nah, selanjutnya ada tabelnya tadi ya. Dikarenakan di sini kami sudah mencoba memasukkan nilai plus atau tulisan plus pada value namun tidak bisa, maka di sini kelompok kami sepakat untuk mengganti nilai 1 plus diganti menjadi 2, lalu interpretasi nilai 2 diganti menjadi 3, nilai 3 diganti menjadi 4, dan nilai 4 diganti menjadi 5. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan
oleh rekan saya, yaitu penjelasan tentang proses bagaimana pengujian uji validitas dan reliabilitas dan lain-lainnya. Silahkan pada. Apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar. Ya, berikut adalah tampilan SPSS dari data yang sudah kita hitung, dari data yang sudah kita dapat. Kita sudah memasukkannya dari nomor 1 hingga nomor 30. Kemudian data kekuatan spastisitas dari solder, elbow, dan wrist juga sudah dihitung. Sebelum kita menghitung reliabilitas dan validitas dari data tersebut, maka kita juga harus mengecek apakah data tersebut sudah normal. Caranya dengan mengetik analyze yang ada di data view. Kemudian kita pencet deskriptif statistik, explore, kemudian memasukkan seluruh area yang sudah kita hitung ke dalam dependent list. Setelah itu kita pencet OK. Nanti di data akan keluar hasil seperti ini. Nah, dari data yang sudah keluar, nanti outputnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, data yang keluar di output itu tidak normal. Nah, karena data yang kita hitung hanya data sebelumnya, maka itu adalah data non-parametrik, sehingga cara menormalkannya tidak menggunakan transformasi, namun menggunakan regression. Caranya dengan mengeklik analyze, kemudian mengeklik regression yang bagian linear karena hanya ada satu variabel. Kemudian kita masukkan nomor urut pada dependent list, dan independennya kita masukkan area yang sudah kita hitung. Yang pertama area solder. Kemudian kita pencet save. Kita pencet unstandarized pada kolom residuals. Kemudian kita pencet continue dan OK. Kita juga harus menghitung area yang lainnya sama seperti tadi dengan cara memencet analyze, regression, kemudian kita masukkan area yang di independent, area elbow. Langsung pencet OK. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung pada area wrist. Area elbow-nya dikeluarin dulu, kemudian area wrist dimasukkan. Kita pencet OK. Nanti hasilnya akan keluar regression seperti ini. Kemudian baru kita hitung, karena datanya non-parametrik, maka kita cek di analyze, kemudian kita pencet non-parametrik untuk melihat hasilnya apakah sudah normal atau belum. Nah, caranya dengan mengeklik legacy dialog. Di legacy dialog ini nanti kita pencet one sample KS. Nah, kita masukkan data yang sudah kita hitung, yang sudah di unstandarized residual. Kemudian kita pencet OK. Nanti di kolom output akan terlihat bahwa data sudah normal. Selanjutnya penjelasan reliabilitas dan validitas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini akan mengukur validitas. Kita langsung klik kolom analyze. Oke. Lalu ada pilihan correlate. Nah, di situ ada bivariate. Kita mau klik saja langsung. Oke, kita masukkan semua yang sudah dinormalisasi tadi ke dalam variabel. Nah, jangan lupa untuk centang Pearson, two-tailed, dan flex signifikan. Lalu klik OK. Sudah, nanti di output akan muncul hasil validitas dari data tersebut. Silahkan untuk reliabilitas akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita menguji data reliabilitas. Untuk langkah yang pertama, langsung saja kita klik Analyze. Terus habis itu kita klik Scale. Selanjutnya Reliability Analyze. Habis itu kita masukkan tadi data yang sudah kita olah ke item. Terus kita
ini apa statistik, klik statistik. Nah, kita centang yang scale if item. Habis itu continue. Ya, oke. Oke. Baik, nanti akan keluar output yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan output yang pertama tentang uji normalitas. Tolong ke output yang normalitas. Di kolom Kolmogorov-Smirnov ini, datanya tidak normal karena p-value kurang dari 0,05, sehingga tadi diregresi dan menghasilkan data yang normal. Selanjutnya masuk ke kolom uji validitas. Oh ya, ini tadi hasil yang telah dinormalitas, yang telah diuji normalitas p-value lebih dari 0,05 sehingga data sudah normal. Selanjutnya ke kolom uji validitas. Nah, di kolom uji validitas ini, data sudah valid karena p-value kurang dari 0,05, yakni 0,0000. Selanjutnya masuk ke kolom reliabilitas. Nah, di kolom reliabilitas ini, di Cronbach's alpha if item deleted itu sudah reliable karena p-value-nya sudah lebih dari 0,06, yakni 0,937, 0,898, dan 0,871. Mungkin cukup sekian penjelasan output dari saya. Akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami dari awal deskripsi populasi serta proses bagaimana pengolahan data dan juga mencari validitas dan reliabilitas dari suatu penelitian yang kami telah lakukan pemeriksaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.